Jemaat Tuhan Shalom, selamat berjumpa lagi di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di seri yang kedua tentang siapakah Yesus, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Yesus Kristus yang digambarkan oleh Rasul Petrus sebagai pribadi yang agung, luar biasa, yang diungkapkan dengan gelar-gelar yang disebutkan. Masih di dalam ayat yang ke-14, kemarin kita belajar tentang satu predikat, satu gelar yang pertama, yaitu yang kudus. Dan yang kedua, masih di dalam satu klausa dengan pembahasan yang pertama, dikatakan tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, the holy and righteous one. Itu di dalam ayat yang ke-14 yang merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan diberikan gelar sebagai yang kudus, tetapi yang kedua diberikan gelar oleh Rasul Petrus sebagai yang benar. Bukan hanya the holy, yang kudus itu, tetapi juga yang benar itu. Ini adalah gelar istimewa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gelar yang kudus dan yang benar itu sering juga dipakai di dalam Perjanjian Lama yang langsung dikenakan, langsung diberikan secara terintegrasi kepada Yahweh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang kudus dan yang benar adalah gelar integral, satu kesatuan. Sebuah kesatuan utuh yang langsung dilekatkan kepada Yahweh. Nah, gelar yang benar secara istimewa diberikan kepada Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di dalam Yesaya diperkenalkan bahwa pribadi itu disebut sebagai Yahweh Sitkenu, yang artinya yang benar, the righteous one, Yahweh Sitkenu. Yang menarik adalah konsep predikat kualitas karakter Yahweh itu dikenakan Rasul Petrus kepada Yesus Kristus. Bahwa gelar yang dipakai oleh Yahweh di dalam Perjanjian Lama, yang diperkenalkan oleh Yesaya dan berbagai ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama, dikenakan secara langsung kepada Yesus Kristus. Ini luar biasa. Rasul Petrus mengakui, meyakini dengan seluruh keyakinan bahwa Yesus Kristus punya predikat kualitas dan keberadaan Allah dengan predikat karakter gelar yang sama dengan Yahweh. Yesus Kristus disebut sebagai yang benar, dipersamakan secara langsung dengan Yahweh Sikenu. Kata kudus kita sudah bahas kemarin, dia yang kudus berarti terpisah dari segala macam dosa dan kecemaran. Lalu kemudian kata benar atau sadik dalam bahasa Ibraninya, ya, itu berarti terpisah dari segala macam celah atau noda atau kegagalan etis dan moral. Jadi kalau misalnya holy itu bicara tentang spiritual, tetapi kalau benar, righteousness itu bicara tentang kualitas hidup yang sempurna secara etis dan secara moral. Yesus Kristus bukan hanya benar, kualitasnya sempurna secara spiritual, tetapi juga kualitas hidupnya benar secara etis dan moral. Yesus Kristus hidup menjalani kehidupannya dengan begitu sempurna, sehingga ketika Rasul Petrus berinteraksi dengan Yesus sekian waktu lamanya, dia melihat betapa kemurnian, ketulusan, kesempurnaan etis dan juga moral yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Dia bukan hanya secara spiritual sempurna, tetapi juga secara etis dan moral sempurna. Bukankah ini luar biasa? Ketika saya dan saudara mengenal Yesus Kristus, dia bukan hanya manusia yang berasal dikenal sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi juga dia adalah junjungan yang ilahi. Hidupnya, teladannya sempurna. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus mengasihi Yesus, semakin mengenal Yesus, dan bangga menjadi pengikut Yesus. Kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan kasih setiamu kepada kami semua. Kami bersyukur karena kami semakin belajar
Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terus nikmati dari waktu ke waktu. Berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini dengan segala aktivitas dan kegiatan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.